Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Kini kita tiba di edisi Saat Teduh. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, memberi kami kesehatan, sukacita pagi ini. Saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang berkuasa menguatkan kami dan memotivasi kami sehingga kami dengan penuh sukacita melanjutkan segala aktivitas tanggung jawab kami hari ini. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman kami sehingga kami memperoleh pengharapan yang hidup. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, berkati kami dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Jumat 17 Maret 2023, nats renungan kita tertulis di 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman-Nya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8 didok songonon. Ai otikdo gunani napabusi hod daging alai tu saluhut nadohasea hadaulatoni ai hanguluan waeng nang sugut di baga-bagahon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa kebiasaan dalam menggali potensi dalam instansi tertentu. Dikatakan begini, menjadi pribadi yang proaktif, menetapkan target yang jelas di awal, mengerjakan sesuai prioritas, selalu memikirkan cara yang saling menguntungkan, berusaha memahami lebih dahulu baru dimengerti, mewujudkan sinergi. Tetapi ada yang perlu digarisbawahi dalam menggali potensi ini. Dikatakan demikian, selalu menyediakan waktu untuk meningkatkan kemampuan atau mengasah gergaji atau menggali potensi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dengan menggunakan analogi seorang penebang pohon yang bergergaji kayu selama beberapa hari secara terus-menerus dan akan menjadi kurang produktif. Proses memotong tanpa henti-hentinya membuat mata gergajinya menjadi semakin tumpul. Gergaji yang tumpul tidaklah efektif dan produktivitasnya kalah dibanding ketika gergajinya masih tajam. Maka dari itu sang penebang kayu mesti mengasah gergaji. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam prakteknya banyak orang yang salah dalam memahami analogi ini. Mereka mengartikannya bahwa kita jangan bekerja selalu keras, jangan bekerja terlalu mengkuras tenaga, kalau tidak mau produktivitasnya akan menurun. Bahkan pada umumnya orang dinasihati untuk mengambil istirahat, bahkan pergi berlibur. Memang ada benarnya, namun ini bukanlah arti dari istilah mengasah gergaji atau menggali potensi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau beristirahat berarti sama saja dengan meletakkan gergajinya. Ketika kita menaruh gergaji yang sudah tumpul untuk beberapa waktu, gergaji itu tetaplah tumpul saat kita ingin memakainya kembali. Jadi beristirahat tidak membuat kita menjadi lebih produktif, gergajinya tetap tumpul karena tidak diasah. Orang yang efektif dan ingin tetap produktif harus menajamkan mata gergaji secara berkala. Mengasah gergaji sebenarnya adalah sebuah pekerjaan juga, yaitu mengasah. Pikirkanlah bagaimana caranya untuk menajamkan gergaji kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
Ini akan mengingatkan kembali bagaimana sebenarnya yang diminta oleh Paulus, melatih badani dan melatih rohani kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, analogi tadi tentang seorang penebang pohon, ketika masa-masa istirahat itu mengistirahatkan tubuh ini, tetapi di saat mengistirahatkan tubuh ini justru kesempatan dalam istirahat ini mempertajam atau mengasah gergaji, sehingga ketika ada tenaga baru, kekuatan baru, gergaji juga mendukung karena ketajamannya setelah diasah di masa istirahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Melatih diri, melatih badani, ini akan lebih benar-benar staminanya lebih kuat, dan semua orang berusaha untuk selalu melatih badani ini maupun melalui olahraga, fitness dan sebagainya yang selalu bekerja dengan rutin sehingga tidak ada kemanjaan dalam tubuh. Yang terjadi yang dirasakan adalah kekebalan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memang banyak perkara dan pergumulan sehari-hari yang menguras energi kita. Namun di balik semua masalah pergumulan yang dihadapi, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Pergumulan yang pernah kita hadapi seharusnya menjadikan kita semakin memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia biasa ada kalanya kita tidak bersemangat dan merasa lelah menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak faktor dari semua itu. Dari tanggung jawab pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, dalam bisnis, dan masih banyak hal lainnya yang membuat kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Namun saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen ada yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan semangat kita kepada Tuhan. Disebutkan di sini bahwa latihan badani memang baik untuk fisik kita, tetapi terbatas dan tidak bisa memuaskan jiwa kita. Akan tetapi ibadah berguna untuk segala hal karena mengandung janji untuk hidup sekarang maupun untuk yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Itu pasti. Jadi apa yang membuat kita tetap memiliki semangat dan pengharapan dalam Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas kita? Tentu saja dengan memberi waktu kita beribadah kepada Tuhan Allah. Dengan beribadah kepada Allah kita dengan sungguh-sungguh, kita sedang menjalani hubungan yang dekat dengan Allah secara pribadi yang memuaskan jiwa kita. Ketika kita lelah dalam aktivitas kita, segeralah jiwa kita dalam ibadah. Segeralah mari kita beri waktu kita, saat teduh kita, dengan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Di saat kita mulai merasa penat, merasa jenuh, lelah, dan dengan mengasah iman percaya kita kepada Tuhan, membiasakan diri selalu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan sumber air kehidupan kita, maka di sana kita akan merasakan, dan disitulah ada kekuatan. Di sanalah ada kegembiraan, gairah dalam melanjutkan segala aktivitas, pengharapan yang hidup luar biasa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasah iman percaya ini adalah dengan selalu dan tidak jenuh-jenuh untuk membangun komunikasi dengan Tuhan melalui selalu merindukan kebenaran firman-Nya, membaca firman-Nya, mengenal, mengetahui kehendak Tuhan, sehingga kita paham apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan dan apa yang kita jauhkan
yang dibenci Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengatakan mari melatih iman, melatih rohani kita sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan hati yang sungguh-sungguh kami mau beribadah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber anugerah. Bapa yang baik, biarlah kuasa Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, merindukan kebenaran Tuhan, merindukan sapaan Tuhan, sehingga kami mampu membedakan yang jahat dan yang baik, dan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa, berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh majelis gereja-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, dan kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau layak Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka, teguhkan iman mereka Tuhan Yesus. Dan juga bila ada saudara kami yang bersusah hati mencari pekerjaan, Tuhan gembalakan mereka, berikanlah pekerjaan yang layak untuk mereka. Kami serahkan segalanya ke tangan Tuhan. Persatukan kami di dalam naungan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.